Halo everyone, balik lagi di channel Raw Project. Dan kali ini gue datang bawa kabar panas yang udah bikin gue susah tidur beberapa minggu terakhir, yaitu salah satu game yang paling gue tunggu di tahun 2025 ini. Yap, apalagi kalau bukan Silent Hill F. Oke, di sini gue masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dari build previewnya. Jadi gue dikasih kesempatan untuk nyoba build preview gamenya. Isinya cuma satu chapter, tapi jangan salah, chapter ini makan waktu sekitar 4 jam main. 4 jam ini cukup buat gue ngeliat banyak hal, mulai dari cerita, visual, gameplay, sampai hal-hal kecil yang bikin game ini beda dari Silent Hill sebelumnya. Kita bahas ceritanya terlebih dahulu. Silent Hill F ini pindah setting ke Jepang, tempatnya kota fiksi bernama Ebisuga tahun 1960-an. Kenapa Jepang? Karena tim kreatif ngerasa Silent Hill udah terlalu ke barat-baratan, jadi mereka mau bikin edisi ini 100% Jepang. Dari latar tempat, desain karakter, sampai ceritanya. Makanya mereka ngajak penulis yang biasa dipanggil dengan nama Ryukishi07 atau gue panggil Ryukishi-san biar nggak ribet. Buat yang belum tahu, dia ini penulis horor psikologis terkenal di Jepang. Salah satu karyanya yaitu Higurashi When They Cry. Itu fenomenal banget dan gue akan ngebahas karakter utama. Di sini main karakternya bernama Hinako, murid SMA biasa yang hidupnya berubah drastis gara-gara kota dilanda kabut misterius dan muncul anomali aneh. Dan tugas kita yaitu cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk pemain baru tenang aja, ini ceritanya nggak nyambung langsung kok sama cerita Silent Hill yang sebelumnya. Jadi lu bisa langsung main tanpa baca modul pembelajaran Silent Hill dari seri-seri lama. Kenapa tahun 60-an? Kenapa nggak pilih tahun yang lebih modern sekitar tahun 2000-an biar ada warnet gitu kan? Dan pendapat Ryukishi-san, kalau di dunia modern ruang untuk imajinasi itu sempit banget, tapi kalau terlalu jadul pemain bakal ngerasa asing. Jadi 60-an ini adalah waktu yang pas, masih familiar tapi tetap punya ruang untuk berkreativitas. Masuk kepada visual dan atmosfernya. Nah, di sini bagian yang bikin gue jatuh cinta. Pertama kali visualnya Neobird Studio pakai Unreal Engine 5 dan hasilnya cakep mampus. Nuansanya dark, creepy, tapi indah. Sesuai tagline mereka, Find the beauty in the terror. Lu bakal lihat rumah-rumah kayu Jepang tahun 60-an, gang sempit yang bikin tegang, seragam sekolah yang khas, dan detail lingkungan yang niat banget. Monsternya aneh, disturbing, tapi keren. Kayak lu tuh tahu itu bahaya, tapi pengen lu lihat terus. Jadi jangan ditiru di kehidupan nyata ya. Dan untuk gameplaynya masih dengan puzzle khas Silent Hill, keliling map, cari petunjuk, selesaikan puzzle untuk lanjut ke stage berikutnya. Bedanya puzzle di sini tuh lumayan susah untuk pendatang baru, bahkan di mode paling gampang. Beberapa orang masih kejebak. Gue aja sempet lihat ada yang udah 10 menit muter-muter cuman buat nyari pintu. Tapi perbedaan yang paling besar ada di combat. Kali ini fokusnya melee combat. Kenapa? Ya jelas, karena Hinako ini murid SMA. Kalau tiba-tiba pegang shotgun atau beceng bisa viral di berita, bro. Jadi di chapter ini tuh gue dapet 3 senjata, pisau, pipa, dan semacam tombak pendek. Masing-masing punya berat dan moveset berbeda. Dan itu ngarah banget ke cara lu mainin game ini. Untuk senjata yang berat, bikin damage gede tapi gerakannya akan menjadi lambat. Senjata yang ringan lebih lincah tapi nggak terlalu sakit. Nah, dari UI gameplaynya di sini ada 3 bar penting, yaitu durability, sanity, dan stamina. Nah, untuk durability-nya sendiri
ini menunjukkan semua senjata itu bisa rusak kecuali pisau, dan untuk senjata yang rusak itu bisa diperbaiki dan ada item-item tertentu untuk memperbaikinya. Lalu untuk sanity dipakai untuk fokus mode alias counter attack kalau habis Shinako jadi pusing dan gak bisa nyerang. Dan stamina itu untuk lari, dodge, dan AC fisik lainnya. Kedengarannya simpel, tapi pas mainin ini bikin lo mikir 2 kali sebelum hajar musuh sembarangan. Lalu untuk intensitas dan sound design, nah ini yang paling bikin gue tegang. Dari awal musuh udah agresif banget, bahkan di mode easy, ditambah banyak area sempit kayak gang, bikin lo nggak punya banyak ruang gerak. Tapi yang bikin gue angkat topis tinggi-tingginya adalah sound desainnya, bener-bener 360 derajat di telinga lo. Lo bisa dengar suara dari samping, depan, belakang, bahkan yang bikin merinding kadang ada suara dari arah yang nggak ada siapa-siapa. Pokoknya imersif banget. Jadi untuk kesimpulannya, setelah 4 jam mainin chapter ini, gue bisa bilang Silent Hill F punya potensi gede buat jadi game horror terbaik tahun depan. Ceritanya fresh, nuansa Jepang tahun 60-an kerasa banget. Combat melee-nya intens, visualnya indah tapi serem, dan sound desainnya juara. Kalau full gamenya bisa konsisten kayak gini, siap-siap aja tidur lu diganggu kabut misterius. Oke, itu aja dari gue. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat lu soal game ini. Apakah lu tertarik sama Silent Hill F atau lu tipikal yang nonton horor aja udah cukup, nggak usah mainin gamenya? Gue Rama, sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, jangan lupa cek kolong keranjang sebelum tidur. Bye. それではお別れを。あなたが幸せをつかんでくれることを願っています。We froze, cold night in the winter, how cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end.